Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai perkembangan bahasa peserta didik serta problematikanya. Untuk itu, terlebih dahulu perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Nuryani, lalu ada Mutiara Ayu Faradisa, Nabila Islamiyati, Novita Trianjari, dan Nuraini Ramadina. Pembahasan yang pertama adalah hakikat perkembangan bahasa anak. Perkembangan adalah suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi seperti biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Sedangkan bahasa, beberapa ahli sepakat bahwa bahasa mencakup cara untuk berkomunikasi, pikiran dan perasaan individu yang dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol seperti lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan maupun mimik yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu. Yang kedua adalah tahap-tahap perkembangan bahasa anak menurut Marat tahun 2005 ada 4. Yang pertama adalah periode prelingual usia 0 sampai 1 tahun, yaitu anak menghasilkan bunyi-bunyi. Yang kedua, periode lingual dini usia 1 sampai 2,5 tahun, yaitu munculnya perkataan yang meskipun belum lengkap. Berikutnya merupakan kelanjutan dari tahap-tahap perkembangan bahasa anak menurut Marat, yaitu yang nomor 3, periode diferensiasi, terjadi pada usia 2,5 hingga 5 tahun. Pada periode ini menekankan pada keterampilan anak dalam membedakan penggunaan kata dan kalimat. Dan yang keempat yaitu periode menjelang sekolah, terjadi pada sesudah usia 5 tahun. Pada periode ini merupakan perkembangan bahasa pada saat di TK atau playgroup, yang dapat membantu anak memasuki pendidikan dasar. Selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan bahasa anak menurut Guntur. Terdapat 4 tahap, yaitu tahap pertama, meliputi tahap meraban 1 dan tahap meraban 2. Pada tahap meraban 1, anak mulai menangis, tertawa, dan menjerit. Terjadi pada bulan pertama hingga ke-6. Sedangkan pada tahap meraban 2, anak mulai mengeluarkan kata-kata tanpa makna. Terjadi pada bulan ke-6 hingga 1 tahun. Selanjutnya yaitu tahap 2, meliputi tahap 1 atau holafrasik dan tahap 2 atau frasa. Pada tahap 1 atau holafrasik, anak mulai mengeluarkan kata bermakna, terjadi pada usia 1 tahun. Sedangkan pada tahap 2 atau frasa, anak mampu mengucapkan 2 kata, terjadi pada usia 1 hingga 2 tahun. Selanjutnya tahap 3, merupakan tahap pengembangan tata bahasa. Pada tahap ini, anak mampu membuat kalimat dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan, serta memperpanjang kata menjadi satu kalimat. Tahap ini terjadi pada masa prasekolah. Dan yang terakhir ada tahap 4 merupakan tahap tata bahasa menjelang dewasa. Pada tahap ini, anak mampu menggabungkan kalimat sederhana dan kalimat kompleks. Tahap ini terjadi pada 6 hingga 8 tahun. Berikutnya merupakan tahap-tahap perkembangan bahasa anak menurut Hetherington, yaitu pada usia 36 hingga 48 bulan. Anak memiliki kemampuan A. Menggunakan pertanyaan ya atau tidak, kalimat bertanya, kalimat negatif, dan kalimat perintah. B. Menggunakan klausa untuk penekanan pada kalimat yang dimaksud. C. Mengkoordinasikan kalimat-kalimat dengan menggunakan preposisi. Dan D. Kosakata sekitar 1000 kata. Selanjutnya, pada usia 48 hingga 50 bulan, anak memiliki kemampuan A. Menggunakan aturan pragmatik dalam berkomunikasi, dan B. Menggunakan kata-kata humor dan perumpamaan. Dan yang terakhir, pada usia 5 tahun ke atas, anak memiliki kemampuan A. Menggunakan kompleks sintaksis, B. Kosakata mencapai 14.000, dan C. Perkembangan kesadaran metalinguistik, atau kesadaran akan belajar mengenai fungsi bahasa yang benar.
Faktor-faktor perkembangan bahasa anak. Yang pertama adalah kesehatan. Seorang anak yang 2 tahun pertama pertumbuhannya sering mengalami sakit-sakitan akibat kesehatan yang terganggu, maka hal tersebut dapat memperlambat perkembangan bahasa pada anak. Yang kedua adalah intelijensi. Seorang anak yang memiliki intelijensi yang bagus, maka perkembangan bahasanya bagus. Sebaliknya, seseorang yang mempunyai keterlambatan mental, maka akan kesulitan dalam berbahasa. Faktor perkembangan bahasa anak. 3. Status sosial. Anak yang memiliki status sosial rendah cenderung memiliki perkembangan bahasa yang kurang. Hal ini disebabkan karena adanya asumsi keluarga dengan ekonomi rendah diduga kurang memperhatikan perkembangan bahasa anaknya. 4. Jenis kelamin. Pada 2 tahun awal pertumbuhan, perkembangan bahasa anak perempuan cenderung lebih dahulu dibandingkan anak laki-laki. 5. Hubungan keluarga. Hubungan atau komunikasi yang terjalin dengan baik antara orang tua dengan anak mengakibatkan perkembangan bahasa yang baik pula pada anak. Hubungan yang sehat dan perhatian kasih sayang antara orang tua dan anak akan memfasilitasi perkembangan bahasa pada anak. Bahasan selanjutnya adalah hambatan dan kesulitan perkembangan bahasa anak. Istilah kesulitan atau gangguan bahasa. Yang pertama ada apasia, yaitu hilangnya kemampuan berbahasa seseorang karena adanya gangguan pada sistem saraf pusat. Yang kedua ada disleksia, disebut sebagai word blindness atau kebutuhan akan kata-kata. Yang ketiga ada dysarthria dan apraksia. Dysarthria muncul menyertai apraksia, berupa gangguan berbicara yang diakibatkan oleh hilangnya kontrol otot-otot pada mekanisme berbicara. Sedangkan apraksia yaitu gangguan yang muncul dalam memilih dan memprogramkan pembicaraan. Yang keempat ada disgrafia, yaitu berkurangnya atau hilangnya kemampuan dalam menulis. Yang kelima ada gagap, yaitu susah menghasilkan atau memulai pengucapan bunyi. Dan yang kelima ada suara sumbang, yaitu terjadi akibat ada kelainan pada alat-alat pengucapnya. Selanjutnya salah pengucapan, penghilangan, penggantian, penyimpangan, serta penambahan bunyi. Disaudia, kesulitan bicara yang disebabkan oleh gangguan pendengaran. Dislogia, kesulitan bicara yang disebabkan oleh kemampuan kecerdasan di bawah normal. Disklosia, kesulitan bicara yang disebabkan oleh kelainan bentuk struktur dari organ bicara yaitu artikulator. Dislalia, kesulitan bicara yang disebabkan oleh faktor psikososial. Afonia, kesulitan dalam memproduksi suara atau tidak dapat bersuara sama sekali. Gangguan suara, yaitu kelainan nada dan kelainan kualitas suara. Faktor penyebab timbulnya hambatan perkembangan bahasa anak, yaitu yang pertama, kurang terpenuhinya hal-hal yang penting esensial dalam berkomunikasi, tidak terpenuhinya kondisi yang dapat menimbulkan anak untuk dapat belajar bicara dengan baik. Yang terakhir, faktor yang membuat anak menjadi sedikit dalam berbicara, dan menghilangkan istilah masa tukang ngobrol pada awal masa kanak-kanak. Sekian dari kelompok kami, bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.